Shalom para kekasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Saumiman Saud. Waktu saya berikan kepada hambanya, Pastor Saumiman Saud. Silakan Pastor. Selamat malam ya untuk semua dan selamat pagi untuk Bapak Ibu yang ada di pagi hari. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali mau belajar firman Tuhan. Belajar bersama firman Tuhan melalui Zoom ini. Sesuai dengan tema, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ini mungkin sudah tidak asing lagi dalam setiap kita karena ada di dalam 10 hukum Tuhan. Saya mengajak kita membaca atau saya bacakan buat saudara di dalam Ulangan dalam Keluaran 20 yang selesai, Keluaran 20 ayat yang ke-7. Keluaran 20 ayat yang ke-7. Ya, Keluaran 20 ayat yang ke-7, namun kita akan lihat ayat yang sebelumnya karena dimulai dari hukum yang ketiga. Saya akan bacakan ayat sebelumnya. Ya. Seperti kita ketahui di dalam 10 hukum Tuhan itu dimulai dengan ayat kedua. Yang pertama dikatakan, ayat kedua, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Nah, ini yang ayatnya kita mau share malam ini adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi kita bisa melihat di sini dalam 10 hukum, di sini ada satu kalimat perintah, larangan, yaitu jangan. Jangan, kalau di atas jangan menyembah patung, sekarang jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, mengapa dikatakan jangan menyebut dengan sembarangan nama? Saya kembali kepada sehari-hari. Nama itu bagi kita kan panggilan, ya. Nama. Yang namanya juga panggilan, identitas daripada diri kita, itu juga menunjukkan siapa kita. Kalau manusia saja menghargai nama sendiri, orang menyebut nama kita dengan sembarang saja, mungkin kita bisa tidak senang, apalagi di sini dikatakan nama Tuhan.
kita bisa melihat di sini dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Mengapa? Karena di dalam Alkitab kita tahu bahwasanya nama Allah itu nama yang kudus. Saya ingat pada waktu beberapa yang terakhir saya share tentang eh, kekudusan, kita bisa melihat bahwa nama Allah saja itu nama yang kudus. Ya, kudus. Ya, saya katakan kudus, kudus, kudus diulangi sampai 3 kali. Begitu kudusnya sehingga orang-orang harus dengan hormat menyebutkan nama tersebut, bukan untuk disembarangkan. Saudara, ketika Musa bertanya kepada Allah waktu dia bertemu dengan eh, dikatakan waktu ada pertemuan seperti api yang membakar itu, di semak-semak belukar itu, Allah berkata bahwa aku adalah aku. Itu menunjukkan bahwa dia itu adalah dia. Begitu kudus nama tersebut. Ya, aku adalah aku. Nama kalau di dalam yang kita tahu dalam bahasa Ibrani itu huruf konsonan pasti semua YHWH gitu ya. Yang orang baca dengan orang menafsirkan membacanya dengan Yahweh. Begitu kudus nama tersebut yang menurut tradisi waktu eh, para ahli mau terjemahkan nama itu ke dalam kitab Septuaginta, mereka juga merasa bingung untuk menerjemahkannya. Ya, yaitu terjemahan kepada kitab dari kitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan dikatakan aku adalah aku. Inilah namaku yang turun-temurun. Nah, ketika orang Israel sadar bahwa Tuhan sedang memberikan nama bagi bangsa Israel, mereka memperlakukan nama ini dengan gentar. Ada sikap hormat mereka. Mereka sangat menghormati nama tersebut. Karena kalau menurut tradisi, kalau ada orang yang mengizinkan namanya itu diperkenalkan, ya ini tradisi mereka. Berarti orang itu merasa apa? Kita harus menghormati nama tersebut. Itu sebabnya maka di dalam tradisi ada yang mencatat bahwa ketika mereka mau menulis nama Allah, misalnya dalam perkamen, dalam tulisan-tulisan pada zaman itu, mereka itu harus dalam keadaan suci. Kalau ada baju mereka, jubah mereka, mereka harus ganti jubah. Lalu kalau mereka celupkan tinta, itu pun harus hanya 1 kali dicelupkan, kemudian tulis nama Allah itu sampai selesai. Bahkan saya ada dengar waktu saya kuliah di situ dikatakan, cuma sumbernya dari mana saya tidak tahu. Kalau waktu orang menulis nama Allah, kita dipanggil saya tidak boleh menoleh gitu. Karena begitu kudusnya, begitu dihargai. Jadi orang-orang pada zaman itu begitu menghargai nama tersebut. Nama Allah. Nama Tuhan Allah itu. Nah, itu berarti nama yang sangat dimuliakan. Maka di sini dikatakan jangan menyebutnya dengan sembarangan. Apa yang bisa kita pelajari ketika kita mendapat satu bagian firman Tuhan dengan jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Sebagai umat Tuhan, kalau saya yang percaya kepada Tuhan Allah, tentu
saya akan menghargai, akan menjunjung tinggi hormat. Kalau kepada presiden saja, bahkan kepada gubernur saja kita tidak berani sembarangan untuk menyebut namanya, apalagi bahkan kepada orang-orang, termasuk orang tua kita, nama mereka kita tidak mau disebut sembarangan, apalagi diejek orang dan sebagainya. Apalagi kepada Allah yang begitu kudusnya itu adalah Allah kita, Tuhan kita. Maka dalam kehidupan sehari-hari saya berpikir kadang-kadang kita eh, entah sengaja atau tidak sengaja atau lata begitu, sedikit-sedikit oh my God ya. Nggak tahu apa artinya gitu, maksud untuk apa gitu harus harus kita katakan begitu ya. Kita kadang-kadang tidak mengerti begitu. Ada orang yang mungkin saking lata asal ngomong, ya saya bukan katakan itu salah, tapi kadang-kadang bisa lata sedikit-sedikit puji Tuhan, sedikit puji Tuhan begitu. Ya, kadang kita bisa lata dengan ini ya. Untuk apa kita puji Tuhan? Harus ada makna alasannya kan. Jangan sampai seperti lata menyebutkan nama dia dengan sembarangan. Konon ini cerita hanya seluruh. Satu hari ada seorang ibu yang suaminya sakit, dia minta pendeta berdoa, tapi apa namanya eh, tidak melalui bicara langsung karena mungkin pendeta sibuk hanya bertemu di depan gereja waktu bersalaman, salam sini salam sana, ketemu ibu itu dengan agak bisi, ya kadang minta pendetanya berdoa supaya suaminya sembuh, puji Tuhan gitu. Ya. Besok lusa atau minggu depan ketemu lagi sama ibu itu, dikatakan Pak Pendeta tolong doakan suamiku itu bertambah parah, puji Tuhan. Ya. Sampai sudah meninggal juga puji Tuhan. Ya oke lah, mungkin alasan teologis karena meninggal juga bertemu dengan Tuhan atau begitu. Tapi kan kalau hanya latah sampai, ya maafkan kalau benar ini kejadian sebenarnya, kalau sampai latah begitu kan bisa membuat orang bagaimana begitu pikirannya itu. Artinya kita sendiri juga merasa heran kenapa sampai kita bisa sedikit-sedikit eh, oh my God, sedikit-sedikit oh my God dan sebagainya. Lalu ada pula kita tanda kutip mengkambing hitamkan Tuhan. Sedikit-sedikit masalah kita katakan ini mungkin kehendak Tuhan gitu. Terlalu cepat kita memvonis itu sebagai kehendak Tuhan gitu. Ada masalah dalam hidup orang, ada masalah dalam kehidupan sesama kita, kita katakan oke lah, mungkin ini kehendak Tuhan. Padahal dia itu mencuri, dia itu korupsi misalnya, dia itu eh, lakukan hal yang tidak benar, kemudian sakit, kemudian menderita, kemudian harus dipenjara, atau harus rugi dan sebagainya. Dia yang salah sendiri, tapi Tuhan yang dianggap berkehendak. Ya, oke, Tuhan mungkin berkehendak demikian, tapi kita seperti mengkambing hitamkan Tuhan. Gitu. Sedikit-sedikit kehendak Tuhan, kehendak Tuhan, kehendak Tuhan. Apakah benar? Itu berarti kita sedang menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan. Kalau bisa bahasa sehari-hari, mungkin bahasa manusia, kita menuduh Tuhan dengan sembarangan. Itu kehendak dia, itu kehendak Tuhan itu ya. Nah, maka di sini dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Lalu apa konsekuensinya, saudara? Di dalam 10 hukum ada larangan, ada konsekuensinya. Waktu 10 mengatakan hormatilah orang tuamu, itu katakan supaya lanjut usiamu.
Waktu dia katakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ada sebabnya. Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi itu konsekuensinya. Bersalah. Itu artinya dia melawan. Ketika dia sudah dikatakan, jangan menyebut, tapi dia tetap saja menyebutnya. Waktu dikatakan, kuduskan nama Tuhan, maka dia tidak menguruskan nama Tuhan. Menghormati, tidak dihormati. Itu berarti ada sesuatu yang dilanggar. Ada sesuatu yang telah dilakukan dengan tidak benar. Nah, dalam hal ini, melalui 10 hukum, kita bisa tahu ya banyak hal ya. Kalau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu juga berarti ada rasa salah, itu seperti tadi saya katakan menghujat, tidak mencerminkan rasa hormat kita kepada Dia. Padahal dalam doa Bapa kami misalnya, kita selalu berdoa, dikuduskanlah namamu. Dalam kitab Mazmur misalnya 111 ayat 9, di situ dikatakan bahwa namanya kudus, namanya dahsyat. Mazmur 8 ayat 1, saudara waktu baca nanti, di situ juga melambangkan atribut kemuliaan daripada Tuhan. Namanya itu dicerminkan di situ. Ada kemuliaan, ada keagungan. Itu sebabnya maka memuji Tuhan bukan dengan sembarangan, tidak ada alasan. Ada alasannya. Bukan sedikit-sedikit kata-kata seperti lata begitu. Tadi ada Pak Freddy ya, yang di Kanada, Toronto ya. Ketika dia melihat atau merasakan satu derajat, dia alasannya memuji Tuhan. Saya memuji Tuhan dengan pemandangan yang indah, kapan lagi menikmati seperti demikian, dengan tadi diistilahkan dengan kulkas yang besar, dingin dan sebagainya. Puji Tuhan. Nah, itu alasannya Tuhan begitu besar. Kita memuji Dia. Jadi, saya ingin katakan bukan dengan sembarangan tanpa alasan. Sehingga Tuhan mempersalahkan kita karena kita tidak mengagungkan nama Dia. Ya. Dengan kata lain, menyalahkan nama Tuhan dipandang bersalah. Dalam Perjanjian Lama, nama Allah dicemarkan ketika seseorang tidak menepati janji juga. Nazarnya tepati, sumpah, karena zaman itu orang mengambil sumpah dengan memakai nama Tuhan. Itu artinya dia mau lakukan sesuatu, mau bertindak sesuatu, berkomitmen untuk sesuatu, mau melakukan sesuatu, tetapi sudah diucapkan dengan nama tanda kutip Allah, menggunakan Allah, menegaskan waktu itu dikatakan sumpahnya, namun tidak memenuhi janji. Ini menunjukkan rasa tidak hormat, tidak menghormati, mengkhianati gitu. Yang pada hakikatnya itu sama dengan menolak keberadaan daripada Allah itu sendiri. Nah, bagi orang percaya, kita semuanya hari ini, kita sudah tidak perlu menguatkan sumpah kita dengan menggunakan nama Allah, karena kita diperintahkan tidak bersumpah sama sekali, bukan. Jika ya, seperti Matius 5:33 ayat 7 sampai 37 dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Karena
di hadapan Allah, di hadapan Tuhan Allah, kita mesti jujur, memang transparan bagi Dia, tidak ada bohong-bohongnya, tidak bisa tertutup, semua terbuka, maka tidak ada alasan kita untuk sembarang mengucapkan janji atas nama Tuhan, ataupun tanda kutip sumpah atas nama Dia, yang akhirnya kita tidak lakukan. Namun ada pula pengertian yang lain tentang cara menyebut Tuhan dengan sia-sia. Mereka menggunakan nama Kristus, baik bagi mereka yang berdoa dalam namanya, maupun yang mengenakan namanya sebagai orang Kristen, tapi hidup dalam ketidaktaatan. Ini juga menandakan bahwa kita memperlakukan nama Tuhan dengan sembarangan. Kita memegang atribut sebagai anak Allah, anak Tuhan, tapi tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan. Soalnya di dunia orang melakukan sesuatu kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, sudah pasti dianggap salah, kan? Atau melakukan kesalahan. Tapi kalau di dunia juga orang-orang bisa melakukan banyak hal, mungkin dia benar secara hukum, ya, tapi secara etika tidak benar juga dipermasalahkan. Ya. Ya, belakangan terkenal istilah, kalau di Indonesia terkenal istilah bocil, anak kecil, apa ya, anak papa, ya, apa dan sebagainya. Ya. Mungkin ketika anak itu boleh menjadi, ya, kita yang bahas di sini, yang saya renungkan sebagai tanda kutip calon wakil presiden misalnya, benar secara legal, tapi menurut orang banyak etikanya salah. Itu sama dengan kita sebagai anak Tuhan, ya, di dalam menghormati Tuhan, nama Tuhan, ketika kita menyebut diri kita sebagai anak Allah, kita bukan hanya memegang kepada janji Tuhan, menghormati Dia sebagai Allah, menghargai Dia sebagai Allah, menjaga nama baik Allah. Tingkah laku kita pun harus sesuai dengan etika, kan? Karena hanya menyebut nama sebagai anak Tuhan itu gampang. Atribut kita sebagai orang Kristen gampang, ke gereja, dibaptis, ikut melayani dan sebagainya, sudah disebut orang Kristen. Bahkan terpilih jadi majelis gereja, bahkan mungkin kalau lebih aktif lagi jadi pendeta bisa juga. Tetapi kalau perilaku beda dengan atributnya. Kadang memegang atribut tapi perilaku tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang mungkin tidak semua orang tahu karena kita bukan eh, orang terkenal misalnya, tapi kalangan sendiri bisa mengetahuinya. Tuhan tahu. Jadi dengan kata ini, ketika kita mengaku kita mengasihi, namun tidak melaksanakan perintahnya, seperti Lukas 6 ayat 46, kita mengaku mengasihi Tuhan, tapi tidak melaksanakan perintahnya, kita sedang menyia-nyiakan namanya dan berada dalam bahaya kecaman. Ya, artinya Tuhan mempersalahkan kita. Dan resikonya bisa seperti kita dengar apa yang Paulus katakan. Begitu sibuk dia melayani Tuhan dan sebagainya, yang satu hal yang dia takutkan adalah kalau Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau.
aku tidak mengenal engkau. Saudara, nama Tuhan adalah kudus. Karena ia kudus, maka nama Tuhan mewakili kemuliaannya. Itu sebabnya Tuhan Allah mesti dimuliakan, menghormati, menyegani, menghargai, meninggikan. Itulah merupakan syarat kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita tidak salah dalam kehidupan kita. Dan ketika kita gagal melakukan semua yang untuk memuliakan nama Tuhan itu berarti kita telah menggunakan namanya dengan sembarangan. Kita tidak membanggakan dia, tidak memuliakan dia, tidak meninggikan dia, tidak menghargai dia, tidak menghormati dia, tidak menyegani dia sebagai Allah. Berarti kita sudah tidak menggunakan atau tidak menghargai namanya dengan kita tidak karena dengan demikian kita telah melakukan hal menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Nah, saudara, dalam apa yang bisa kita pelajari? Saya mencatat di sini adalah bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai anak Tuhan, kita bukan hanya egois atau secara pribadi menyembah Tuhan, tapi praktek kita harus dilihat orang bahwa kita benar-benar adalah anak Tuhan. Seringkali ada banyak orang yang mudah-mudahan tidak termasuk kita, mulutnya berkata tentang Tuhan, sikapnya seakan-akan dia menyembah Tuhan, tapi perilakunya tidak demikian. Maka dia disebut sebagai mirip pengikut Tuhan. Bisa jadi mirip pengikut Yesus. Kadang bahkan perbuatan, tingkah lakunya, pikirannya, kata-katanya tidak lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak percaya. Ini berarti kita sedang menyebut nama Tuhan Allah kita dengan sembarangan. Yang kedua, Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Mati di atas kayu saat kita berkorban untuk kita. Dengan demikian hidup kita harus juga memuliakan dia, berterima kasih kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita harus mengalami pengorbanan, sakit, menderita, dan sebagainya, tapi tidak pernah sebanding dengan apa yang Tuhan Yesus alami, bukan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya pikir setiap kita bertemu di sini, tidak satu orang pun yang tidak memuliakan nama Tuhan. Namun, waktu kita menghadapi orang-orang di luar sana, di masyarakat, di dalam sosial, kehidupan sosial kita, bertemu dengan orang banyak, kadang kita bisa, tanda kutip, hilap gitu ya. Itu sebabnya maka pedoman kita itu adalah firman Tuhan. Tidak salah kalau dikatakan baca firman Tuhan setiap hari. Doa setiap hari. Karena itu pedoman hidup kita yang membuat kita bertingkah laku, berperilaku sesuai dengan firman-Nya. Dengan demikian maka kita tidak sembarangan menggunakan namanya. Menghadapi orang-orang dalam bisnis dan sebagainya, kadang orang bisa mempengaruhi kita ya. Emosi kita jadi terganggu, godaan datang. Manusia itu sering digoda melihat harta, uang, dan sebagainya. Tapi kalau sikap kita ada firman Tuhan, kita akan tetap menghargai, menjunjung tinggi nama Tuhan,
sehingga kita tidak menggunakan namanya dengan sembarangan. Itu sebabnya maka dalam kehidupan kita mestinya setiap hari memuliakan nama Tuhan. Saya pikir sampai di sini apa yang saya bisa sampaikan melalui perenungan ini. Saya yakin bisa lebih panjang, tapi karena waktu kita, saya pikir sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Waktu kita mengadakan, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, itu berarti kami harus menghargai, harus menjunjung tinggi, bahkan perilaku hidup kami Tuhan. Bahkan dalam tingkah laku kami, tutur kata kami, perbuatan kami, segala yang kami lakukan, haruslah memuliakan nama Tuhan. Ketika kami gagal melakukan semua ini, itu berarti kami telah mengucapkan nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, biarlah kami doa supaya Tuhan tetap memelihara kami sepanjang jalan kehidupan kami, hari-hari kami. Kami boleh berpedoman dalam nama-Mu Tuhan, sehingga kami tidak pernah melanggar firman Tuhan, dan hidup kami memuliakan nama-Mu. Kalau kami pernah gagal, ampuni kami Tuhan, supaya hari-hari kemudian kami bangkit kembali, tetap setia kepadamu. Berkati persekutuan di Zoom ini, berkati setiap kami yang berdoa, berdiskusi, belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Oke, saya kembalikan kepada Ibu Ayu. Amin. Thank you. Terima kasih, Terima Pastor. kasih. Share firman-Nya.